berdoa saudara. Bapak terima kasih buat pagi ini. Bersyukur untuk setiap karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat hari yang baik. Keluarga kami yang diberkati, pekerjaan kami diberkati, pelayanan kami semua diberkati. Kami bersyukur untuk kesehatan yang baik, tubuh jasmani kami sehat. Kami diberkati Tuhan dengan semua yang terbaik, mana setiap pagi yang tidak pernah berhenti. Terus kami nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sekarang kami dengar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi inspirasi, menjadi penghibur dalam hidup kami. Menuntun setiap jalan-jalan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Saudara yang ada di rumah, yang streaming dimanapun, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Biar pagi ini kita mau belajar sesuatu. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 9 ayat ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sampai sini aja saudara, saya ulangi ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga. Kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga. Saudara, saya mau cerita dulu, ada sebuah cerita legenda lah. Ini nggak entah benar entah salah, tapi ini sebuah cerita. Ada sebuah perguruan silat saudara. Ada sebuah perguruan silat yang cukup besar dan gurunya atau master suhu dari perguruan silat ini sudah cukup umur. Ya, umurnya sudah lanjut dan sebentar lagi dia mau pensiun. Maka dia sedang mencari seorang pengganti. Siapa kira-kira yang bisa mengganti dia sebagai pemimpin perguruan silat ini. Dari sekian banyak murid, dari sekian banyak anak yang dilatih, yang dididik di perguruan tinggi ini, di perguruan silat ini saudara, ternyata ada dua orang yang punya kemampuan paling tinggi, paling bagus di antara sekian banyak orang, sekian banyak muridnya. Nah, dua murid ini saudara, katakanlah murid yang satu namanya A, yang murid yang kedua namanya B, katakanlah demikian saudara. Dua murid ini kekuatannya sama, kepintarannya sama, skill silatnya sama. Kalau misalnya diadu tanding untuk menentukan siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, nggak ketemu. Kenapa? Karena setiap diuji tanding hasilnya selalu berimbang. Secara kemampuan bagus dua-duanya. Ya, secara skill untuk bertanding juga bagus dua-duanya. Maka guru ini bingung. Waduh, cuma ada dua kandidat, dua orang calon dari pemimpin perguruan silat ini. Maka dia berpikir bagaimana caranya untuk dia bisa menentukan dengan cara yang benar. Kalau misalnya diambil dari yang paling tua atau diambil dari yang paling muda, kayaknya kurang fair. Kalau suruh sweet gitu ya mungkin juga kurang fair saudara. Itu kan bisa saja faktor keberuntungan. Maka guru ini mengambil sebuah keputusan yang mungkin saja tidak semua orangnya tahu, tidak semua murid-muridnya tahu dan mengerti maksud dari murid ini, dari guru ini. Maka suatu ketika dua murid ini dipanggil saudara. Dua murid ini dipanggil, kemudian dihadapkan pada guru ini dan guru ini berkata, "Nak, saya itu sudah tua umurnya, sudah mau pensiun lah. Saya perlu pengganti, saya perlu regenerasi untuk memimpin perguruan silat ini. Kalian berdua adalah dua orang murid terbaik dari saya, dari perguruan ini. Maka saya harus mengambil satu di antara dua, satu di antara kalian. Siapa yang paling baik yang akan memimpin perguruan silat ini?" Maka guru ini berkata, "Kamu berdua saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas dan siapa yang berhasil menyelesaikan tugas saya, maka kamu yang akan menjadi pemimpin." Kedua murid ini semangat. "Oke, siap guru." Kan kita kan begitu saudara ya. Kalau pemimpin kita kasih tugas selalu bilang siap. Wah, setelah itu siap, pulang balik badan mikir. Aduh, saudara ya. Nah, dua murid ini berkata, "Oke, siap guru. Tugasnya apa guru?" "Oh, tugasnya gampang," dia bilang. "Besok pagi-pagi kamu keluar pagi-pagi dari padepokan ini, kemudian kamu pergi ke hutan dan kamu cari kayu bakar. Kamu pergi ke hutan, kamu cari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Karena padepokan ini tinggalnya jauh dari pemukiman, jadi buat kedua murid ini mencari kayu bakar tuh urusan yang
gampang. Apalagi hutannya deket sama tempat dia berguru. Oke ya, kayu bakar ya, jangan lupa lu, kayu bakar, bukan roti bakar, kayu bakar, gurunya bilang. Oke siap guru, kamu hanya dikasih waktu 4 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, kamu cari kayu bakar. Besok jam 6 pagi, kamu bangun, ketemu saya sebelum jam 6, kamu pamit dengan saya, kamu pergi ke hutan, cari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Jam 10 pagi, kamu datang ketemu saya, store kepada saya, kayu bakar siapa yang paling banyak. Siapa yang paling banyak mengumpulkan kayu bakar, maka itulah menjadi pemenang dan dia akan diangkat menjadi pengganti saya sebagai ketua perguruan silat. Oke baik, siap guru. Sudah siap semua kayu bakar ya? Siap. Kemudian guru ini masuk sebentar ke dalam, ke kamarnya. Dia ambil 2 golok Bapak Ibu. Dia ambil 2 golok, goloknya sama, mereknya sama, bentuknya sama. Kemudian 1 dikasih kepada murid yang pertama dan 1 dikasih kepada murid yang kedua. Gurunya berkata, nih ya, saya kasih kamu golok supaya adil. Jangan pakai alat sendiri. Semua dikasih golok yang sama, dengan tipe yang sama, bentuk yang sama, gedenya sama. Semua dikasih supaya adil, fair. Oke, semua sudah terima goloknya, dicek dulu goloknya benar guru. Oke, sekarang kamu istirahat dan ingat ya, jam 6 pagi. Sebelum jam 6, kamu sudah ada di depan saya. Dan jam 6 saya hitung kamu keluar dari padepokan, ke hutan cari kayu bakar. Jam 10 pagi tepat di depan muka saya, di depan saya, kamu kumpulin dan saya hitung siapa yang paling banyak. Oke, siap guru. Maka murid yang pertama, dia langsung lari, dia masuk ke kamar, dia siap-siap buat besok. Kemudian dia tidur, saudara. Kemudian murid yang kedua juga sama, dia siap-siap dan sebagainya. Singkat cerita, tidurlah mereka berdua. Dan tepat sebelum jam 6 pagi, mereka sudah ada di depan gurunya. Dan dia berkata, guru, kami berdua sudah siap untuk kompetisi ini. Kami sudah siap untuk pergi ke hutan cari kayu bakar. Oke, gurunya berkata, sudah siap semua? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Kamu sarapan apa? Saya sarapan serabi. Kamu sarapan apa? Saya makan bubur ayam. Oke, biarlah. 2 sarapan yang berbeda nggak masalah, yang penting itu bukan syarat. Oke, gurunya berkata sekarang mulai dari sekarang pergi ke hutan. Jam 10 pagi balik ke sini. Maka kedua murid yang terbaik ini dia pergi ke hutan Bapak Ibu. Gurunya tunggu 4 jam kan sampai jam 10. Gurunya melakukan tugasnya, dia tunggu murid-muridnya balik jam 10. Tepat jam 10 kurang sedikit. Kedua murid ini datang dengan tergopoh-gopoh, aduh capek, berkeringat, mukanya mungkin agak hitam saudara, karena berkeringat kena matahari dan sebagainya. Kemudian dia taruh di depan gurunya, guru kami sudah pulang. Oke baik, murid yang pertama si A, dia taruh kayu bakar di depan gurunya, bruk. Kemudian gurunya lihat, oh berapa banyak kamu dapat? 1 ikat guru, wah 1 ikat, keren, banyak saudara. Kemudian murid yang kedua dipanggil, ayo murid yang kedua, B, mana kayu bakarmu? Dia taruh, ini guru. Wah lebih banyak saudara. Kaget murid yang pertama. Ini murid yang pertama ini kok lebih sedikit daripada murid yang kedua. Yang kedua lebih banyak. Wah gurunya bingung. Ini gimana ceritanya? Yang pertama lebih sedikit, yang kedua lebih banyak. Kemudian selesai, gurunya bertanya. Coba saya mau nanya dulu sebelum saya ambil keputusan. Pada murid yang pertama, A, saya mau nanya sama kamu. Gimana setelah kamu tadi malam saya kasih persyaratan, kemudian pagi ini kamu datang, kamu cuma bawa 1 ikat. Gimana? Ya apa yang kamu kerjakan? Oh iya guru, setelah guru kasih instruksi, guru kasih saya golok, kemudian saya balik ke kamar, saya mulai siap-siap. Kemudian saya mulai siap-siap, saya siapkan sarapan, saya siapkan vitamin, saya bawa minum. Kemudian saya tidur lebih cepat supaya saya tidak ngantuk besok. Saya punya stamina yang kuat, saya punya tenaga yang cukup untuk saya tebang kayu. Kemudian saya bangun pagi-pagi dan saya pergi ke hutan, saya mulai tebang. Dan ternyata guru, saya kecapean, dia bilang gitu. Saya kelelahan juga, sehingga saya perlu waktu istirahat, saya perlu waktu untuk ngaso, kemudian saya tebang lagi, dan inilah hasilnya guru. Selama 4 jam saya kerja, 4 jam kurang saya kerja, hasilnya ya segini. Oh oke, gurunya manggut-manggut sambil pegang jenggotnya. Ya, kemudian murid yang kedua ditanya, ya kamu yang kedua, apa yang kamu lakukan? Ya guru, samalah kayak teman saya yang pertama. Setelah saya terima golok, terima persyaratan, saya balik ke kamar, tapi saya nggak langsung tidur guru. Saya nggak langsung tidur, saya beres-beres, saya siapin apa yang saya bawa. Kemudian saya keluar ke padepokan sedikit,
ya keluar dari kamar saya cari batu asahan. Saya cari batu untuk mengasah golok saya. Kenapa guru saya lakukan itu? Ternyata ketika saya pegang-pegang, golok yang guru kasih buat saya itu tumpul sebetulnya, kurang tajam. Maka malam itu saya tidak langsung tidur guru. Saya cari batu yang kira-kira bisa ngasah. Malam itu saya asah golok saya sampai tajam. Saya asah. Makanya saya tidur agak terlambat. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting saya ngasah golok ini sampai tajam. Sebelum tidur saya kepikiran guru, kalau saya pergi terbang pohon, ini pastikan golok juga nanti tumpul lagi. Maka batu yang saya dapat itu saya bawa di tas saya. Sambil saya berpikir siapa tahu barang ini akan berguna. Maka saya pergi ke hutan walaupun masih ngantuk. Tapi karena saya bekerja, saya tebang pohon, saya nggak ngantuk guru. Ketika golok itu mulai tumpul, saya istirahat, saya tidak tidur, saya gosok lagi goloknya guru. Saya gosok lagi sampai tajam, saya tebang lagi sampai kurang lebih 4 jam kurang saya kerja. Dan inilah hasilnya guru yang saya bisa dapatkan. Maka guru ini berkata, murid yang kedua, kamu adalah orang yang tepat untuk memimpin perguruan silat ini. Kenapa? Karena dia tahu mana yang terpenting dalam hidupnya, mana yang paling baik dalam hidupnya, mana yang menentukan untuk dia bisa berhasil. Murid yang pertama, dia tidak sadar kalau golok yang di tangan dia ternyata tumpul. Dia hanya mengandalkan ototnya. Dia pikir dengan kekuatan ototnya dia bisa dapat lebih banyak. Tapi dia kurang cerdas. Dia tidak tahu bahwa di tangannya itu adalah sebuah senjata yang paling penting, yang harus dia pakai untuk cari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Dia nggak mungkin cari kayu bakar dengan merobohkan pohon, nggak ada, ilmunya nggak kuat. Tapi murid yang kedua, dia tahu apa yang ada di tangannya, dia kerjakan dengan sekuat tenaga. Dia gosok sampai tajam saudara. Maka dalam 4 jam dia dapat kumpulkan hasil yang lebih banyak. Saudara, pengkhotbah berkata segala sesuatu yang ada di tanganmu, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Apapun tugas saudara, firman Tuhan berkata kerjakan dengan sekuat tenaga. Fokuslah pada hal yang lebih penting dalam hidupmu. Jangan hidup ngamprak-ngamprak saudara. Tahu ngamprak-ngamprak kan? Ini bahasa Ibrani tua. Jangan hidup itu sekedar gini. Oh saya pengen ini supaya keren, saya pengen ini supaya keren, saya pengen ini supaya keren. Hasilnya nggak ada yang beres. Hasilnya nggak ada yang maksimal. Lebih baik saudara mengerjakan setiap panggilan yang saudara taruh, yang Tuhan taruh dalam hidupmu sekuat tenaga dan hasilnya maksimal. Maka itu yang Tuhan paling suka. Banyak orang saudara dalam pelayanan, dia pengen segalanya. WL pengen, singer pengen, main musik pengen, penari pengen, banner juga pengen, multimedia pengen, kameramen pengen, asyir juga pengen, pendoa syafaat pengen, masak di dapur juga pengen, semua pengen. Supaya apa? Supaya kelihatan keren. Saya adalah orang yang melayani Tuhan begitu banyak. Tapi hasilnya semua pas-pasan. Lebih baik saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagian saya yang paling utama itu apa? Maka disitulah saudara kerjakan dengan sekuat tenaga. Amin saudara. Saya di sekolah, ya, saya tidak memusingkan urusan yang lain saudara. Buat saya, fokus saya adalah bagaimana yang Tuhan percayakan di sekolah, saya harus kerjakan sekuat tenaga. Yang lain apakah tidak penting? Penting. Tetapi buat saya, yang Tuhan sudah berikan kepada saya, tempat saya adalah di sekolah. Maka waktu saya akan lebih banyak saya gunakan untuk mengembangkan sekolah, memikirkan sekolah, supaya sekolah menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena itu yang di tangan saya. Yang tidak ada di tangan saya, yang tidak ditugaskan kepada saya nggak perlu urusin. Ketika misalnya GK lagi sibuk masak-masak, saya suka datang saudara. Tapi saya nggak bilang begini, ada yang saya bantu, ada yang perlu saya bantu, apa nih yang perlu saya bantu? Enggak.
Kenapa? Orang GK sudah pinter-pinter, nggak perlu bantuan saya. Paling saya datang cuma bilang, ada yang sudah matang, ada yang sudah matang. Saudara ya, maksudnya gini, kalau sudah matang saya ngicipin. Ya, karena fokus saya bukan urusan masa. Fokus saya tidak ngurusin hal-hal yang lain. Sudah ada bagian masing-masing. Multimedia sudah ada bagiannya. Sound system sudah ada bagiannya. Musik sudah ada bagiannya. Apa yang Tuhan karuniakan buat saya di tangan saya, itu yang harus saya asah. Maka hari ini saudara dan saya harus belajar fokus yang paling penting setiap panggilan Tuhan dalam hidup saudara itu apa. Saudara ingat kisah Daud? Coba kita buka 1 Samuel pasal 17 ayat 34. 1 Samuel 17 ayat 34, 35 bilang begini. Terjemahan bahasa Indonesia 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara, Daud itu dipercayakan sebagai gembala domba. Dombanya tidak banyak, firman Tuhan berkata hanya hitungan jari. Tidak ada puluhan, tidak ada kawanan domba, hanya hitungan jari. Tetapi ketika Daud diberikan tugas mengembalakan kambing domba itu, dia mengerjakan itu sekuat tenaga. Amin. Dari mana buktinya Daud mengerjakan sekuat tenaga? Ketika ada beruang, ketika ada harimau, ketika ada singa yang ingin mengganggu domba yang Tuhan percayakan, yang Daud dipercaya, maka dia bertaruh nyawa untuk melawan. Itu artinya sekuat tenaga, super. Ya, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, maka dia berjuang untuk menuntaskan pekerjaannya. Dia tidak kepengen jadi tentara kayak kakak-kakaknya. Eliab kakaknya jadi tentara Saul, kakak yang lain jadi pasukannya Saul. Daud gak bilang begini, kok ajarin aku berperang dong, aku juga pengen jadi tentara. Enggak, Bapak Ibu. Daud dipercaya sebagai gembala. Maka ketika dia diberikan tanggung jawab itu, dia kerjakan dengan sekuat tenaga. Daud fokus dengan tugasnya. Dia nggak pikirin, dia nggak kepengen jadi seperti kakaknya, gagah pakai baju perang, berdiri di depan pasukan, keren kan? Wah, dihormatin orang. Daud nggak ada yang lihat, Bapak Ibu, dia di padang. Makanya ketika Samuel datang mau ngurapin Daud, ditanyakan kepada bapaknya Isai, mana anakmu? Keluar Eliab, keluar Abinadab, yang keren-keren, yang gagah-gagah. Udah cuma ini doang anaknya. Masih ada satu lagi pada Samuel? Lagi mengembalakan kambing domba, datang celuk, mukanya kemerah-merahan karena panas matahari. Dan Tuhan berkata, urapi dia. Karena Tuhan tahu, Daud fokus, Daud mengerjakan tugasnya dengan benar. Maka dia berkata sama Saul, Tuanku Baginda, saya ini dipercaya menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Tapi kalau ada singa beruang yang coba-coba ganggu apa yang saya kerjakan, tak lawan sampai titik darah penghabisan. Itu artinya apa, saudara? Saudara totalitas, all out, mengerjakan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Hari ini mari kita lihat diri kita, saudara. Apakah kita benar-benar all out mengerjakan bagian yang Tuhan sudah percayakan? Karena tidak semua orang bisa mengerjakan semua dengan baik dan benar. Ada orang mengerjakan dengan baik tapi hasilnya nggak benar, saudara. Supaya apa? Mungkin supaya dilihat pemimpin, dilihat bosnya, supaya kelihatan bahwa kamu tuh kerja. Kamu tuh bukan pengangguran, tapi hasilnya semuanya nggak maksimal. Tapi ketika saudara fokus dengan yang terpenting yang Tuhan taruh dalam hidupmu, dan kau kerjakan dengan segenap hati, engkau asah semuanya. Setiap hari golokmu diasah lagi, maka apa yang kau tebang,
Apa yang kau usahakan itu akan diberkati Tuhan. Amin. Jangan pernah mengingini urusan orang lain. Jangan pernah mengingini tugas orang lain kalau itu bukan panggilanmu. Lebih baik apa yang Tuhan taruh, walaupun itu kecil, kerjakan dengan segenap hati. Saya sangat bersyukur kalau ngelihat ada ibu-ibu, ya saudara, maaf ya. Kadang-kadang begini loh, kalau yang namanya pendoa syafaat, itu banyakannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah usianya lanjut. Bener gak? Maaf kalau salah ya. Kalau sudah ayo doa, kalau doa tuh mayoritas ibu-ibu, bapak-bapak yang udah usia lanjut. Ya. Karena mungkin udah gak bisa, mungkin suruh jadi WL ya gak mungkin. Suruh jadi asir ya mungkin gak kuat berdiri. Maka apa yang dia bisa lakukan? Berdoa saja. Ya lakukan dengan segenap hati. Gak apa-apa saudara. Ya. Jangan karena mentang-mentang saudara misalnya suaranya bagus, terus saudara berkata, gue mau jadi WL lah, kan suara saya bagus. Ingat saudara, kalau bukan Tuhan yang tempatkan, gak usah saudara. Kenapa? Nanti saudara tidak akan dapat sesuatu yang baik. Tapi ketika Tuhan sudah tempatkan saudara di tempat yang mungkin saudara gak ngerti awalnya, tapi ketika saudara kerjakan dengan sekuat tenaga, pikiran, perasaanmu diletakkan, bahkan saudara korban lebih banyak, maka Tuhan bisa mengangkat saudara. Seperti Tuhan melihat Daud. Tuhan gak lihat Eliab, Tuhan gak lihat Abinadab yang gede-gede, enggak. Tuhan lihat Daud. Kenapa? Daud fokus dengan panggilannya. Daud mengerjakan dengan segenap hati. Daud mengasah goloknya setiap hari, lebih tajam. Makanya dia berani lawan beruang. Makanya dia berani lawan singa. Pasti dia asah terus kemampuan dia. Saya tidak tahu lawannya bagaimana. Bahkan dikatakan saya robek-robek mulutnya. Ngeri kan saudara? Saudara ketemu singa aja bukan kita yang robek-robek. Mungkin kita yang udah kocar-kacir takut dirobek sama dia saudara, sama singa. Tapi Daud mungkin dia belajar. Pertama yang dirobek mungkin bukan singa. Ya, mungkin pertama dia mungkin ya binatang yang lebih kecil barangkali. Tapi dia belajar itu saudara. Dia fokus dan dia kerjakan bagiannya. Hari ini saya berdoa dan saya mendorong Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Yuk kerjakan bagian saudara secara maksimal. Powerful. Hasilnya itu excellent saudara. Jangan bekerja melayani biasa-biasa. Hasilnya harus excellent. Hasilnya harus sungguh-sungguh. Saudara, saya itu bekerja di dua bidang yang sebenarnya nggak pernah saya pikir. Saya dulu lulus SMA, saya kuliah tuh ambil manajemen. Ketika ditanya, kamu kenapa ambil manajemen? Saya pengen jadi bisnismen. Karena dulu zaman saya, manajemen akuntansi itu jurusan paling favorit. Ya, kenapa? Satu, katanya gampang. Ternyata setelah kuliah, nggak gampang juga kok. Tapi ketika saya lulus, ya setelah saya lulus dari S1, saya kerja di hotel, hospitality, di pariwisata. Masih nyambung sih bagian marketing, ada ilmu marketingnya lah. Oke, masih nyambung. Tapi kan bicara tentang pariwisata, saya harus belajar lagi, betul? Saya harus belajar lagi, saya asah lagi, saya tanya, saya belajar, salah dimarahin, gak apa-apa, saya asah. 4 tahun saya lewati, saya pindah ke dunia yang berbeda. Dunia otomotif. Yang tadinya ngurusin hotel, sekarang ngurusin mobil, jualan mobil. Harus ngerti mesin mobil, harus ngerti cc mobil segede apa, harus ngerti yang namanya ground clearance, harus ngerti yang namanya bagian-bagian mesin. Saya harus belajar lagi. Kenapa? Karena itu yang saya pegang, itu yang ada di tangan saya, maka saya harus belajar. Selesai dari otomotif, saya di radio, nggak tahu lagi mau ngapain radio, mulai dari ngebangun, ngurusin alat, ngurus izin, bikin program, cari materi dan sebagainya, rekrut karyawan dan sebagainya. Sekian tahun saya di situ, apa saya diam saja? Tidak, saya belajar. Pernah frustasi? Pernah. Kenapa? Karena sulit ternyata.
Tapi ya saya belajar mengerjakan saja bagian saya dengan sekuat tenaga. Puji Tuhan saya lewati. Saya tidak give up, saya tidak berhenti, saya tidak keluar dari pekerjaan dan panggilan itu. Sampai kurang lebih mungkin ada sekitar 13-14 tahun saya ada di situ, saya bertahan saudara. Dan pada titik tertentu Ibu Nani kemudian berkata, Steve kamu pindah ke sekolah, kamu full time di sekolah. Dalam hati saya udah enak di radio. Di radio itu nggak ribet seperti ngurus sekolah. Yang diurus orangnya nggak kelihatan. Benar nggak Bapak Ibu? Kalaupun marah paling marahnya di WA, SMS. Kok lagu saya nggak diputer? Ya sudah, diemin aja, ntar juga berhenti. Di sekolah Bapak Ibu muridnya 700 sekian, orang tuanya minimal 700. Dengan berbagai macam tipe dan karakter. Ada yang sensitif, ada yang maunya dilayani, ada yang nggak sabaran dan sebagainya. Ketika saya masuk ke sekolah, saya harus belajar lagi. Saya harus belajar lagi menghadapi orang tua yang rewel, menghadapi orang tua yang baik, menghadapi murid yang seperti ini, menghadapi supplier yang seperti ini, menghadapi pemerintah yang seperti ini, dan sebagainya. Saya harus belajar, dan belajar. Kenapa? Saya harus asah golok saya, karena saya ada di situ. Saya udah tinggalkan masa lalu saya di radio, saya udah gak mikirin lagi radio, saya gak perlu belajar lagi tentang radio. Kenapa? Masanya sudah berganti, musimnya sudah lewat. Sekarang saya ada di sebuah tempat yang Tuhan percayakan, yaitu dunia pendidikan. Maka saya harus belajar, maka saya harus asah lagi kemampuan. Saya gak pernah ngajar, sekarang harus ngajar di kelas. Saya gak pernah bikin administrasi sekolah, sekarang harus ngurusin administrasi. Ngurusin guru, ngurusin karyawan, ngurusin macam-macam, ngurusin gajian, mikirin beasiswa, mikirin bagaimana anak bisa kuliah, mikirin anak-anak bisa dapat beasiswa, jalin relasi dengan perguruan tinggi. Itu yang harus saya kerjakan dan itu yang harus saya asah sampai hari ini. Saya nggak banyak mikirin pekerjaan yang lain saudara. Kenapa? Karena buat saya ini yang utama. Ini adalah yang Tuhan taruh di tangan saya. Dan saya harus kerjakan. Apakah tidak pelayanan yang lain? Saya pelayanan Bapak Ibu. Saya pelayanan di multimedia, saya pelayanan. Tapi cuma sekedar jaga YouTube, bukan sekedar. Saya cuma melayani streaming YouTube, membantu untuk membalas chattingan. Saya nggak bilang begini ke Budi, Bud gantian do Bud, saya yang pegang sound system. Enggak, biar Budi aja yang pegang sound. Saya nggak berminat. Kenapa? Saya fokus Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pendoa, fokuslah dengan pendoa, dengan doamu. Saudara main banner, penari, narilah dengan maksimal. Tuhan kasih kita talenta memang banyak Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak asah, kalau kita tidak fokus, kalau kita ngamprak-ngamprak saudara, maka hasilnya nanti berantakan. Jadi hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Mari kita belajar. Apa yang ada di tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Artinya apa? All out tuh tema tahun ini kan, all out. Mungkin korban perasaan, mungkin korban waktu, mungkin korban tenaga, mungkin korban duit, semuanya. Tanya istri saya Bapak Ibu, kalau liburan saya tuh bawa laptop. Kemarin libur sekolah semester kan harus ngurusin gajian. Saya nggak sempat ngurusin di sini. Saya liburan sama dia. Saya bawa laptop Bapak Ibu. Saya kerjain di mana? Saya kerjain di sana. Sambil liburan saya ngerjain. Kalau libur akhir tahun Desember itu kan ngurusin gajian, ngurusin THR. Liburannya kan baru bisa akhir tahun karena di tengah-tengah tuh sibuk Natal. Saya bawa laptop. Nanti di hotel pada saat agak senggang gitu saya buka, saya bikin. Kemarin papa saya operasi jantung di rumah sakit. Saya nungguin 2 malam. Saya bawa laptop Bapak Ibu. Saya ngerjain tugas saya. Walaupun saya nggak ke kantor, saya WFH, work from hospital, bukan work from home. Saya ngerjain di rumah sakit. Sampai pasien yang di sebelah papa saya bilang begini, Pak, Bapak lagi ngapain? Kerja Bu. Oh, kerja, iya, work from hospital, kerja dari rumah sakit. Padahal saya cuti loh Bapak Ibu. Kan kalau cuti kan gak wajib harus ngurusin kerjaan. Tapi buat saya, pekerjaan itu adalah tanggung jawab saya. Maka saya harus kerjakan dengan sekuat tenaga.
Ya daripada di rumah sakit pelengang, bengong gitu, nungguin papa saya tidur gitu kan, nungguin suster yang nggak ada kerjaan. Masa saya duduk doang, nonton TV yang ngeganggu. Ya sudah, saya ngerjain pekerjaan saya, saudara. Menunggu orang tua yang sakit bisa sambil mengerjakan tugas selesai. Semuanya akan selesai. Saya belajar untuk fokus dengan apa yang Tuhan taruh. Saudara belajar, golokmu apa? Asah setiap hari. Amin saudara. Pertajam, maka itu yang akan membawa hasil yang terbaik. All out dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, kerjakan bagianmu, maka hasil yang terbaik itu bisa saudara raih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Biar setiap kami, kau sudah taruh begitu banyak hal, begitu banyak kepercayaan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau belajar. Kami punya skala prioritas, kami punya fokus di dalam pelayanan pekerjaan kami atau apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Setiap tanggung jawab, setiap apa yang kami pegang, yang ada di tangan kami, tugas yang ada di tangan kami mau mengerjakan dengan sekuat tenaga. Setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kami mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, tidak setengah hati, tetapi sekuat tenaga kami kerjakan dengan segenap hati. Kami mau belajar Tuhan, bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan beri, biarlah kami mau responi dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, taruh di hati kami semangat untuk menuntaskan setiap apa yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih meteraikan firman ini. Biar firman ini menjadi sebuah berkat yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mendoakan untuk hamba-hambamu, Ibu Nani dan seluruh tim dari Sion yang sedang pelayanan di Samarinda. Hari ini hari kedua mereka seminar dan KKR. Kami doakan di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang diutus ada di Samarinda, mereka boleh menuntaskan bagian mereka dengan otoritas, dengan kuasa. Untuk mereka menjadi berkat dalam pelayanan. Baik kepada hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, kepada jemaat, kepada masyarakat yang akan hadir dalam acara ini. Mereka akan dilawat Tuhan, mereka dijamah Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Karena orang-orang yang kau utus ke Samarinda adalah orang yang sudah kau tetapkan dan kau perlengkapi dengan kuasa, dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan mereka sampai mereka kembali ke kota Sion. Dan biarlah Tuhan menyertai seluruh perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk setiap hidup kami, apapun pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lipat gandakan setiap berkat dalam hidup kami. Biar di saat kami mengerjakan semua bagian kami, pekerjaan kami, usaha yang kami kerjakan, kami mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kami percaya hasilnya adalah hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat semuanya, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat yang terbaik. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu hari-hari ini menjelang Pilpres 2024 ada begitu banyak ketegangan-ketegangan, ada begitu banyak suhu politik yang mulai memanas naik Tuhan. Kami doa di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan roh damai sejahtera, shalom yang dari Tuhan turun atas bangsa kami. Di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, seluruh wilayah Indonesia, turunkan roh damai sejahtera. Sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, tidak ada huru hara, tidak ada kuasa kegelapan yang ambil bagian atas bangsa ini. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu, diluputkan dari segala yang jahat. Kami berdoa Tuhan untuk proses persiapan Pilpres ini, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami hanya berdoa kepadamu, minta anugerah-Mu atas bangsa kami. Berikan keamanan, ketenangan atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus, segala orang-orang jahat disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan pilihkan pemimpin yang terbaik atas bangsa ini. Pilihkan presiden yang terbaik atas bangsa ini, yang sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh terus mengawal bangsa ini dengan doa-doa kami, dengan perbuatan-perbuatan kami yang baik, supaya lewat hidup kami bangsa ini diberkati. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Biar kami percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami, atas kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saudara, mari kita pengurapan.
Bapa, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau terima lagi pengurapan yang baru turun atas kami. Dari ujung kepala Tuhan, pikiran kami diurapi dengan pikiran Kristus. Mata kami adalah mata yang tajam melihat dengan mata iman kami. Mulut kami memperkatakan perkataan iman, perkataan yang benar, yang menguatkan, yang memberkati. Telinga kami terus mendengar akan suara-Mu dengan lebih tajam. Hati kami adalah hati yang tunduk kepada Engkau, hati yang mau dibentuk, hati yang rela diajar Tuhan. Segala ketegar tengkukan kami tolak dalam nama Yesus. Jadi orang yang rendah hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami adalah tangan yang terampil. Apa yang kami pegang, apa yang ada di tangan kami usahakan dengan sekuat tenaga, dan itu menghasilkan yang terbaik. Terima kasih, apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kaki kami berjalan di dalam ketepatan, tidak akan pernah lelah berjalan. Kemanapun Kau tetapkan, kemanapun Kau utus kami terus berjalan dengan iman dan percaya. Terima kasih, berkati hari ini, apa yang kami kerjakan semuanya diberkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepadamu. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat bermalam minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu.